الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين Dzalika, Tuhan itu adalah alimul ghaibi, yang mengetahui yang ghaib, wasyahadati, dan yang tampak, al-azizu, yang maha menang, ar-rahimu, yang maha penyayang, alladzi ahsana kulla syai'in, alladzi dzat, ahsana, yang telah membagusi, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqahu, yang dia menciptakannya, wa bada'a, dan dia memulai khalqal insani, penciptaan manusia, itu Nabi Adam, min tinin, dari tanah, tsumma ja'ala naslahu, kemudian dia menjadikan keturunan-keturunannya, min sulalatin, dari saripati, min ma'in mahin, dari air yang hina, yaitu mani. Jadi di antara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala adalah alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara ghaib. Apa itu perkara ghaib? Ghaba yaghibu, yang tidak tampak. Tidak tampak bagi siapa? Tidak tampak bagi makhluk, itulah perkara ghaib. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang tidak tampak. Jadi ghaib di sini bin nisbah kepada makhluk, tidak tampak bin nisbah kepada makhluk. Tapi kalau bin nisbah kepada Khaliq, tidak ada perkara yang tidak tampak. Perkara ghaib itu kalau bagi makhluk, langit, apa yang di atas langit ghaib, malaikat ghaib, hari kiamat itu ghaib, surga dan neraka itu ghaib, masa depan kita juga ghaib, kematian di mana itu juga ghaib, bayi yang lahir mau jadi baik atau buruk itu ghaib. Maka manusia itu kelihatannya tahu, tapi sebenarnya banyak sekali yang tidak tahu. Bahkan yang sudah dilihat oleh manusia pun, hakikat dari apa yang dia lihat dia nggak tahu. Kita melihat teman kita, itu luarnya saja kita lihat, jantungnya bagaimana nggak tahu, ususnya bagaimana nggak tahu, otaknya ada apa nggak tahu. Jadi banyak sekali yang kita tidak tahu. Kemudian isi hatinya bagaimana kita tidak tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu perkara yang tampak maupun yang tidak tampak. Al-Azizu, yang maha menang, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sifat Rahim ini khusus untuk orang-orang iman. Maka Ar-Rahman itu artinya yang maha pemurah. Allah itu maha pemurah semua, yang baik, yang buruk, yang iman, yang kafir, yang taat, yang maksiat. Bahkan hewan-hewan, bahkan iblis yang paling buruk pun dapat kemurahannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu penyayang, yang disayangi oleh Allah di akhirat, yang dimaafkan, yang ditutupi aibnya, yang diangkat derajatnya, yang dituruti keinginannya, itu hanya orang-orang yang beriman.
Maka kita minta kepada Allah jangan hanya dimurahi saja, minta biar disayangi. Insyaallah semua niat. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Maka tidak ada kemungkinan penciptaan bentuk yang lebih baik daripada apa yang diciptakan oleh Allah. Kita ini punya jari 5, ditambah juga nggak bagus, dikurangi juga nggak bagus. Punya kuku di ujung, ditambah juga nggak bagus, dikurangi juga nggak bagus. Punya mata 2, ditambah nggak bagus, dikurangi juga nggak bagus. Jadi apa saja yang diciptakan Allah itu yang terbaik bentuknya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Maka ada orang, seandainya mata saya 4 itu gimana ya? Atau matanya 3 ditambah 1 di atas. Kayak tokoh komik. Kalau sudah hebat, kuat, matanya tambah lagi di atas 1. Ya, jadi jelek. Coba kalau ada orang asli matanya 3. Mau ketemu apa enggak kita? Tidak. Tangan ini sudah terbaik 2. Ditambah enggak baik, dikurangi juga enggak baik. Orang punya tangan 1 ya bentuknya aneh. Kalau punya tangan 8 jadi laba-laba. Maka alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dari bentuknya itu yang terbaik, kemudian juga yang paling sesuai untuk kehidupan dia. Maka tidak ada namanya makhluk hidup yang Allah ciptakan yang tidak sesuai dengan keperluan dia. Ikan yang di laut sudah disiapkan alat-alat untuk hidup di laut. Nggak pernah namanya ikan kedinginan gitu. Apalagi tenggelam nggak ada. Hewan-hewan yang di padang pasir sudah disiapkan biar tidak kepanasan. Hewan yang pemburu, dia punya kemampuan untuk berburu. Yang diburu juga Allah siapkan biar bisa berlari. Jadi segala sesuatu diciptakan sesuai. Pohon-pohon diciptakan sesuai, tumbuh-tumbuhan diciptakan sesuai, buah-buahan diciptakan di waktu yang sesuai. Di musim panas kita perlu air, maka buah-buahan yang banyak airnya ada. Di musim dingin kita perlu banyak kehangatan, buah-buah yang mengandung hangat-hangat banyak di musim panas, di musim dingin. Alladzi ahsana kulla syai'in. Semua serba tepat. Kebutuhan-kebutuhan manusia semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Antara alam semesta dan manusia itu penciptanya sama. Kita butuh oksigen, ada oksigen, kita butuh air, ada air, kita butuh karbohidrat, ada karbohidrat, kita butuh protein, ada protein. Semua kok ada semua. Menunjukkan yang menciptakan itu, menciptakan kita, menciptakan keinginan semuanya sama. Siapa? Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Menciptakan dengan cara yang terbaik. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, min tin, dari tanah. Maka manusia ini karena memang jeladrennya aslinya dari tanah, ya dia punya sifatnya tanah itu. Itu gampang terpengaruh. Suasana baik, dia jadi baik. Suasana buruk, dia jadi buruk. Dibentuk jadi masjid, jadi masjid. Dibentuk jadi gereja. Makanya orang itu harus mengusahakan dirinya selalu di tempat-tempat yang baik dan berkumpul dengan orang-orang yang bisa mendidik dia menjadi baik. Karena tanah itu begitu juga. Karena itu dibentuk apa saja ya dia ikut dengan yang bentuk itu. Maka manusia kalau punya guru-guru yang soleh, punya teman-teman yang soleh, maka akan terbentuklah karakter-karakter yang baik. Tetapi kalau manusia ini berkumpul dengan guru yang sesat, gurunya makoli begitu, akhirnya ya suka nyari oli jadinya nanti. Karena mereka ini tidak tepat. Jadi kita ini dari tanah. Itu sifat tanah yang pertama, mudah terpengaruh dan dia akan berbentuk sesuai dengan yang pembentuknya. Kemudian yang kedua, sifatnya tanah itu adalah cinta dunia. Namanya kita ini dari tanah, hidupnya di dunia, maka ya sukanya cinta dunia. Lah bagaimana biar bisa cinta akhirat?
Biar bisa cinta akhirat, kita ulang-ulang cerita akhirat. Biar masuk. Biar berubah sikap kita. Biar berubah keinginan kita. Biar berubah cita-cita kita. Karena walaupun ilmu kita itu banyak, kalau kita cinta dunia, akhirnya rusak semua. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Dari ahli ilmu, nah ini ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Ahli ilmu, bahkan dia tahu Ismullahil A'zam, yang mana Ismullahil A'zam cukup untuk mengangkat derajat dia sebenarnya. Tetapi walakinnahu ahlada ilal ard. Kata ayah saya dulu, ahlada ilal ard itu cinta dunia. Ketika ahli ilmu cinta dunia, famathaluhu kamatharil kalb. Akhirnya kuk gitu. Mana yang lempar tulang itu yang dikejar. Makanya mana yang ngasih duit lebih banyak itulah yang diikuti, sehingga fatwanya bisa dibeli fatwanya itu. Kalau sesuai dengan mana, akhirnya mana ikut ini, ikut sana, ikut sini, gak jelas. Mendukung perkara-perkara yang batil, bahkan mendukung kemungkaran, bahkan mendukung kekufuran. Ada salah satu cerita itu, di suatu tempat itu pemerintahnya bagus, sehingga dia berencana menutup tempat pelacuran. Maka tiba-tiba ada serombongan ulama yang gak terima tempat pelacuran ditutup. Nah ini kira-kira apa? Dulu pelanggan apa gimana? Itulah kalau orang itu, ya begitu tadi, jadi aneh. Ketika orang itu cinta dunia itu jadi aneh. Ya, masjid ditutup, gereja diresmikan. Itu walakinnahu ahlada ilal ardi, ya begitu itu. Lah kenapa manusia cinta dunia? Ya karena memang dia dari tanah. Ya, tanah di dunia ini ya dia cinta jadinya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Makanya obat dari cinta dunia itu mikir akhirat. Mendengar berita-berita akhirat, mudzakarah tentang akhirat, cerita tentang akhirat. Dan ketika itu dilakukan, maka umat itu akan menjadi umat yang baik sekali. Umat Islam sempat mengalami kemerosotan di mana-mana pada zaman Daulah Umayyah. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Terjadi kebaikan di mana-mana. Peningkatan di mana-mana. Bahkan orang di pasar yang ditanya bukan harga barang, tapi yang ditanya tadi malam sholatnya berapa rakaat. Jadi di pasar bukan ini telernya berapa Pak? Ini yang teler versi bisa bikin teler apa versi es krim, versi premium, versi sultan, apa versi menelerkan? Enggak, jadi di pasar tapi bicaranya apa? Bicaranya sholatnya berapa rakaat? Quranmu bacanya saya mana? Bagaimana masyarakat Islam bisa menjadi baik sekali begitu? Bagaimana? Karena Umar bin Abdul Aziz tiap malam mudzakarah akhirat mulai habis isya sampai subuh. Jadi beliau panggil ulama-ulama untuk cerita tentang akhirat, terus nangis semua orang di situ itu sampai subuh sudah. Tapi kalau orang-orang ahli ilmu ini tidak pernah mudzakarah akhirat, jangankan kok nangis begitu. Ketika tarawih pun duduk di belakang. Yang satu kunut, yang satu ngelihat. Kok lama kunutnya ya? Ya, ini kenapa begini? Ini karena tidak mikir akhirat. Ramadan enggak Ramadan sama saja. Padahal setan sudah dibengdu, dia lepas. Masya Allah. Nah, makanya ini bicara akhirat ini menjadi obat dan tanda-tanda dia ini punya pangkat di sisi Allah. Suatu hari ada orang yang memuji-muji orang di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipuji-puji orang, dipuji-puji depan baginda Nabi. Maka Nabi bertanya,
Orang itu pernah bicara mati apa enggak? Pernah ingat akhirat apa enggak? Maka teman-temannya bilang, wah kayaknya enggak pernah itu orang itu bicara akhirat. Maka Nabi mengatakan, inna sahibakum laisa bidzaka. Orang yang kamu puji-puji itu enggak sehebat itu. Jadi orang itu walaupun kelihatannya sudah jos, sundul langit, sundul arsy. Tapi kalau enggak pernah bicara akhirat itu bukan sundul arsy-nya Allah, bukan sundul arsy-nya jin itu loh. Sehingga dia itu mau barengan sama iblis di situ. Karena iblis juga punya arsy juga. Allah, insyaallah semuanya ada bicara akhirat. Karena tidak tambah hari kecuali kita ini tambah dekat ke akhirat. Dan orang berangkat ke akhirat tuh enggak pernah libur. Bukan kok Ramadan nunggu lebaran dulu baru mati, enggak. Terus saja berangkat ke akhirat itu terus menerus. Kalau kita berangkat haji atau umrah, semoga dimudahkan oleh Allah. Maka di sana itu setiap sholat 5 waktu ada sholat jenazah. Setiap sholat 5 waktu. Mau malam takbiran, mau habis lebaran, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Mati itu enggak pengaruh dengan tanggal. Lahir ada tanggalnya, tapi mati kalau belum ada tanggalmu. Enggak ada tulisan, lahir tanggal 11, mati tanggal 11, enggak ada. Lahir tanggal 11, mati di tempat di mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang bayi, semuanya berangkat ke akhirat. Apalagi yang sudah tua, tambah dekat lagi itu. Allah alladzi ahsanak wa bada khalaqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan keturunan-keturunannya dari saripati, air yang hina. Yaitu air mani. Jadi nasab kita yang jauh adalah kepada tanah. Nasab kita yang terdekat adalah kepada mani. Terus sombongnya itu dapat dari mana kita itu? Makanya di Quran dikatakan awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimum mubin. Manusia ini diciptakan dari mani, tiba-tiba jadi orang yang ahli debat, ahli ngengkel. Mengenai ulama-ulama ada yang bilang mani kok ngengkel. Itu ada itu ustaz-ustaz di situ. Itu dari ayat itu. Jadi kita itu dari perkara yang hina, kalau kena sarung dibersihkan, walaupun enggak najis. Tetapi tiba-tiba sombong, tidak mau taat kepada Allah. Sombong, kalau jalan kepalanya naik terus. Sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Sombong, tidak mau beribadah. Merasa tidak butuh kepada Allah. Suruh doa enggak mau. Perasaannya sudah semua tercukupi tanpa perlu meminta. Padahal hidupnya penuh dengan masalah. Dia pun sumber masalah. Orang yang bermasalah. Padahal dari tetes air mani. Makanya orang itu enggak boleh sombong. Dari tanah yang diinjek-injek tiap hari itu. Itulah kita. Kita tiap hari kemana-mana nginjek tanah. Itulah kita. Kalau kena air mani terus kotor yang menjijikkan. Itulah kita. Lah kok sombong itu dapat dari mana sombongnya? Apa yang mau disombongkan? Allah, orang itu kelihatannya tampan, kelihatannya cantik. Itu kan luarnya. Coba kalau kulitnya dilepas, mana cantiknya? Isinya tai semua. Isinya kotoran semua. Maka suatu hari ada Al-Muhallab bin Abi Sufrah. Itu adalah komandan tempurnya Bani Umayyah yang ditugaskan untuk menumpas orang-orang Khawarij. Maka suatu hari dia berjalan dengan gagah sekali. Ngomong begitu, ketemu dengan Abdullah bin Dinar atau Malik bin Dinar. Maka ditegur, "Hei fulan, kamu ini jangan sombong begitu, itu jalannya. Jalan seperti itu tidak dicintai oleh Allah. Kalau jalan seperti itu waktu kamu perang dicintai oleh Allah. Tapi kalau jalan seperti itu di tempat biasa ini enggak dicintai oleh Allah." Maka Al-Muhallab ini marah dia. Kau belum kenal saya ya? Oh, kenal saya. Siapa saya ini? Kamu dulu adalah setetes air mani yang sedang membawa tai, besok mau mati. Oh iya betul-betul. Kamu kenal betul sama saya sudah. Kamu ini dulu setetes air mani, sekarang sedang membawa tai, besok mau mati.
Yang ini semua kita itu begitu. Sekarang siapa yang perutnya nggak ada tainya? Nggak ada. Siapa yang besok nggak mati? Nggak ada. Siapa yang dulu bukan mani? Nggak ada. Kita ini bukan malaikat yang dari cahaya, bukan. Masya Allah. Maka orang yang sombong-sombong itu kau bilang gitu aja. Setetes air mani yang sedang membawa tai, besok mau mati, kok berani kepada ilahi? La ilaha illallah. Tsumma sawwaku wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan dia. Wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah meniupkan di dalamnya kehidupan. Jadi bukan ditiupkan ruhnya Allah sehingga Nabi Adam separuh Allah, bukan. Wa ja'ala lakum, dan Allah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan hati, itu pemahaman. Qalilan, sedikit sekali, ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Jadi Allah menyempurnakan penciptaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dikasih ruh, kemudian diberi pendengaran. Kenapa pendengaran ini selalu disebutkan duluan? Wa huwallazi ja'ala as-sam'a wal absara wal afidah. Karena manusia ini ketika lahir di dunia, yang pertama kali berfungsi dari organnya itu diantaranya adalah pendengaran. Matanya belum bisa melihat. Bayi itu baru lahir belum bisa melihat, tapi bisa mendengar. Begitu juga ketika dia mau mati, ketika matanya sudah nggak bisa melihat, organ-organnya sudah banyak yang nggak bisa bergerak, telinganya masih bisa mendengar. Maka akhirnya orang baru lahir diadzani karena dia sudah bisa mendengar, dan mau mati ditalkin karena juga masih bisa mendengar. Itu rahasianya begitu. Maka orang lahir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum dia mendengar apapun, didengarkan keagungan Allah. Ketika mau mati begitu juga. Ketika dia sudah nggak bisa mendengar apapun, la ilaha illallah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati untuk memahami. Jadi alat-alat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita ini kenal kepada Allah, agar kita ini tunduk kepada Allah. Makanya ahli neraka mereka punya alat-alat ini, tetapi mereka tidak menggunakannya sehingga menjadikan mereka masuk neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sifatnya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Itu sifatnya ahli neraka begitu. Punya mata tapi enggak dipakai. Punya mata tapi enggak dipakai. Bagaimana mata enggak dipakai itu? Yang haram-haram dilihat, malah Quran ditutup. Itu punya mata tapi enggak dipakai. Punya telinga tapi enggak dipakai. Bagaimana punya telinga enggak dipakai? Kalau ngaji ngantuk, kalau gunjing orang melek sampai jam 1 itu. Itu yang melek-melek jam 1 itu biasanya gunjing orang tuh, semangat kalau gunjing orang. Tapi kalau ngaji, walaupun sore begini dah. Padahal sore ini bukan waktunya ngantuk. Sehingga dikatakan tidur sore ini mengurangi kesadaran. Bukan mengurangi kecerdasan, ini mengurangi kesadaran. Sehingga kalau tidur terus istiqomah 40 hari, langsung enggak sadar lagi. Itu ada yang dikasih tahu begitu enggak percaya. Santri juga, dia tidur, siapa bisa tidur, bisa tidur. Gendep 40 hari, langsung dilap. Nah, sekarang yang mungkin merasa hidup terlalu berat, ya itu tidur aja 40 hari, insya Allah gila besok. Allah, qulubul la yafqahuna biha. Nah, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Sudah tahu mau mati tapi mikir dunia terus. Sudah tahu hamba Allah tapi taatnya bukan kepada Allah. Sudah tahu setan itu musuhnya malah ikut terus. Inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Godaan setan diikuti, perintah Tuhan ditolak habis-habisan. Makanya itu sifatnya orang ahli neraka. Sifatnya orang-orang yang dihancurkan oleh Allah juga begitu. Walaqad makkannakum fima immakkannakum fih wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah
fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillah. Ketika orang itu sudah kufur, tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka matanya, telinganya, hatinya jadi enggak berguna. Walaupun kelihatannya orang zaman modern begini, udah zaman modern, orang Jepang modern, orang India katanya pinter-pinter, tapi ya tetap saja nyembah selain Allah karena enggak dipakai. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Makanya kita berusaha bersyukur, dikasih mata bersyukur, digunakan untuk melihat kitab, melihat Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat orang tua dengan kasih sayang, melihat orang-orang soleh. Telinga disyukuri, digunakan untuk dengar ngaji, dengarkan bacaan Quran, dengarkan bacaan salawat. Hati disyukuri. Bagaimana?